Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asri, bagaimana kabarnya? Semoga Anda sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips tentang perawatan rumah tinggal. Seperti apa? Simak terus. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis. Hal ini kita tahu dengan bentukan-bentukan bangunannya yang kental dengan arsitektur tropis. Kita tahu bahwasanya semakin lama jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah, dan ini berpengaruh pada jumlah rumah atau jumlah hunian yang ada di Indonesia. Yang kita tahu bahwasanya di perkotaan yang sangat kelihatan sekali, di sana lahan terbuka atau open space itu sangat sedikit sekali. Banyak rumah-rumah yang berhimpitan berdempetan. Lain dengan yang di area pedesaan. Di area pedesaan masih banyak sekali open space atau ruang terbuka, contohnya seperti sawah, ladang perkebunan, dan lain sebagainya. Salah satu permasalahan yang ada di perkotaan tentunya dengan kasus yang rumah-rumah yang berdekatan, berhimpitan, dan berdempetan sama aja ya, itu adalah kelembapan. Kelembapan ini bisa mengakibatkan timbulnya jamur dan udara yang pengap dan tidak bagus. Hal ini mempengaruhi kesehatan dari penghuni di dalam ruangan itu. Ada banyak cara di luar sana untuk mengatasi kelembapan di dalam ruangan. Dalam video ini saya ingin share atau berbagi beberapa tips untuk mengatasi kelembapan di dalam ruangan. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah cek dinding Anda. Apakah dinding Anda ada saluran pemipaan di sana? Kita tahu bahwasanya saluran pemipaan tempat jalannya air, dan kita tidak tahu apakah pipa itu mengalami kebocoran atau tidak. Bisa jadi mengalami kebocoran dan akhirnya air akan merembes ke dinding dan menyebabkan kelembapan. Tips kedua yang harus Anda perhatikan adalah jangan menjemur pakaian di dalam ruangan. Karena dengan Anda menjemur pakaian di dalam ruang, maka suhu di dalam ruangan itu akan panas dan tentunya akan mengakibatkan rusak pada dinding dan akhirnya lembab. Yang ketiga, apabila dinding Anda yang terkena lembab atau jamur, maka Anda bisa semprotkan dengan cairan penghilang jamur atau fungisida. Itu bisa Anda lakukan ketika ruangannya atau area lembabnya sedikit sekali. Apabila Anda tidak menemui cara membersih, Anda bisa menggunakan campuran air dan cuka. Tips keempat, Anda bisa melakukan dengan pengecatan ulang. Pengecatan ulang di sini tentunya dengan syarat Anda harus mengupas hulu cat yang lama, kemudian Anda cat kembali dengan cat yang baru yang bersifat minyak atau cat minyak atau cat besi misalkan. Dan kita tahu ada banyak sekali produk-produk di luar sana yang bisa menghalangi air seperti Nudrop dan semacamnya ya. Itu hanya salah satu merek, tapi banyak macamnya di luar sana. Tips kelima yang Anda bisa lakukan di sini adalah Anda membeli penyaring udara atau penyerap udara. Penyerap udara di situ fungsinya adalah untuk mengurangi kadar air di dalam ruangan. Namun apabila ada kesulitan untuk membeli alat tersebut, Anda bisa lakukan dengan cara yang alami, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar Anda, yaitu garam, lilin, dan juga arang. Cara untuk menggunakan garam untuk mengurangi kelembapan ruangan. Caranya adalah Anda haluskan garam tersebut, taruh di dalam mangkok, dan taruh mangkok itu di dalam ruangan yang lembab tadi. Maka kadar air akan langsung menyerap ke dalam garam itu. Setelah garam itu basah, Anda keluarkan, kemudian ganti dengan garam kering yang dihaluskan lagi. Itu kalau menggunakan garam. Bahan kedua, kita menggunakan lilin. Bagaimana caranya? Lilin yang dinyalakan kemudian ditaruh di dalam ruangan, dia bisa mengurangi kadar air yang ada di dalam sana, karena api yang dihasilkan dari lilin tersebut dia bisa menyerap udara atau air di sekitarnya, dan ini bisa mengurangi kelembapan yang ada di dalam ruangan. Dan yang ketiga, Anda bisa menggunakan arang ya. Arang di sini kita tahu bahwasanya arang itu terbuat dari pembakaran kayu ya. Kayu yang sudah dibakar kemudian gosong seperti itu, dan itu adalah arang. Arang di sini juga bisa mengurangi kelembapan dalam ruangan. Caranya bagaimana? Taruhlah arang di dalam satu kresek besar begitu, kemudian taruh kreseknya dalam ruangan yang lembab. Arang tersebut yang awalnya kering akan menjadi basah, dan itulah bukti bahwasanya kadar air dalam ruangan semakin banyak atau bertambah banyak.
Setelah arang itu basah, Anda bisa mengeluarkan arang itu, kemudian Anda jemur. Setelah kering, Anda bisa masukkan lagi arangnya ke dalam ruangan. Begitu seterusnya, agar kadar air dalam ruangan tidak terlalu besar. Dan itu akan sangat mengurangi resiko dinding Anda menjadi lembab atau berjamur. Tips yang keenam, ini membutuhkan biaya. Artinya apa? Ketika Anda sudah gagal atau sudah berulang-ulang kali mencoba tips-tips yang tadi, kemudian masih belum menemukan solusinya, ini solusi terakhir. Dan ini sifatnya ya terserah Anda. Ketika Anda mempunyai dana, Anda bisa lakukan hal ini dengan cara membongkar dinding satu bidang saja yang mengalami kelembapan. Anda bongkar dindingnya, kemudian Anda pasang lagi bata, plester lagi, aci lagi, dan cat ulang lagi, seperti itu. Kenapa? Karena ketika dinding itu sudah mengalami kelembapan yang sangat akut gitu ya, bahasa kesehatannya akut atau terlambat begitu ya, dinding itu mengalami kelembapan dengan tingkat yang tinggi. Mengapa bisa begitu? Karena kelembapan itu datang dari bawah atau dari struktur yang ketika Anda membangun sebuah bidang dinding di sana. Kalau Anda memiliki dana yang lebih, kalaupun Anda dananya pas-pasan tapi cara-cara yang tadi juga tidak mempan begitu, ya Anda bisa tempel saja keramik begitu. Keramik dengan nut yang sangat kecil ya. Cari keramik dengan pinggirannya itu tidak bevel atau tidak lengkung. Biasanya apa? Granit dan sebagainya, atau keramik yang rectified ya. Rectified itu ujung tepinya itu dia siku, sehingga nutnya itu tidak terlalu besar. Dan kita tahu bahwasanya keramik ini mempunyai pori-pori yang sangat kecil, bahkan padat ya, sehingga air tidak bisa tembus melewati keramik. Itulah beberapa tips, ada 6 tips dari kami, semoga bermanfaat. Ini bisa Anda lakukan secara mandiri dan tidak perlu bantu orang lain, kecuali pembongkaran tadi ya. Anda harus pakai tenaga yang ahli, tukang-tukang yang ahli, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Sekian tips dari saya, semoga tips tadi bermanfaat untuk Anda sekalian. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman Anda atau ke grup sosial media Anda. Dan yang belum subscribe sekarang ya. Jangan lupa subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar Anda bisa mengetahui video update dari kami. Terima kasih, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.